Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2201714 asal Prodi Sastra Indonesia. Adapun video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan oleh Ibu Yeni Hayati SS MPUM sebagai dosen pengampu. Selamat menonton. Materi pertama mengenai hubungan kenyataan dengan karya sastra. Pada dasarnya, karya sastra dibuat oleh pengarang sebagai media untuk menyampaikan atau mengekspresikan apa yang sedang terjadi. Jadi, apa yang pengarang rasakan, apa yang pengarang alami, diekspresikanlah melalui bentuk karya sastra untuk bisa dinikmati oleh para peminatnya, para pembacanya, atau para pendengarnya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ataupun karya sastra ini hanya sebagai tempat atau sebuah catatan tulisan penghibur bagi dirinya. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah sini bahwa di sini menampilkan pendapat dari Saryono yang mengatakan bahwa sastra mempunyai kemampuan dalam merekam pengalaman empiris natural maupun pengalaman non-empiris supernatural. Meskipun seperti itu, karya sastra dianggap sebagai tulisan fiksi yang didasarkan pada kenyataan. Selanjutnya bisa dilihat kembali. Di sini menjelaskan mengenai kenyataan-kenyataan yang mempengaruhi karya sastra, antara lain yang pertama keadaan geografis, yang kedua keadaan iklim dan budaya. Nah, yang pertama ini keadaan geografis. Maksud dari keadaan geografis di sini, semisal pengarang berasal dari suku Minang, pengarang menambahkan unsur-unsur budaya Minang ke dalam karya sastra, entah dari bahasa, entah dari kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Minang dimasukkan ke dalam karya sastra tersebut. Nah, yang kedua, keadaan iklim dan budaya. Maksud dari keadaan iklim dan budaya bisa dikatakan bahwa semisal pengarang ini berasal dari kota A, terus pengarang dapat menikmati karya sastra di kota B melalui karya sastra, karena kan ibaratnya karya sastra ini kan memuat adalah sedikit unsur-unsur atau ibaratnya bisa dikatakan menggambarkan apa yang masyarakat B lakukan di sana. Jadi bisa diketahui oleh masyarakat A dari tempat yang berbeda. Selanjutnya ialah pendekatan mimesis dalam mengkaji sastra. Perlu kita ketahui bahwa mimesis ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Jadi bisa dikatakan bahwa pendekatan mimesis merupakan pendekatan yang berasal dari kajian sastra yang menitik beratkan pada hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Adapun pendapat Plato yang mengatakan bahwa karya sastra merupakan tiruan dari kenyataan. Pandangan atau pendapat Plato mengenai hal itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Aristoteles, murid dari Plato, menentang pendapat dari gurunya, namun tidak bisa atau bukan berarti Aristoteles ini menganggap bahwa tidak ada hubungan kenyataan dengan karya sastra. Di sini Aristoteles berpendapat bahwa karya sastra dapat menyicipkan jiwa pembacanya yang disebut sebagai katharsis. Pendapat teori Plato dan Aristoteles ini yang menjadi dasar kajian sosiologi yang membahas pengaruh kenyataan dengan karya sastra. Maka dari itu, dalam memahami karya sastra harus dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan.
Baik, sampai sini saja materi yang saya jelaskan mengenai hubungan kenyataan dengan karya sastra. Semisal ada kekurangan atau kesalahan baik dari ucapan yang tidak saya sengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.